Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjutkan eh, membaca kitab Hayatul Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad. Sampai sini nih Mbak ya berarti. Wadali kali annaha ya. Sampai ini kayaknya. Wafi mausimil haji kalau nggak salah. Oh, oke. Ya. Jadi minggu lalu ya kita sudah sampai pada eh, kisah siapa itu Abu Lahab dan istrinya pembawa kayu bakar ya. Nah, kemudian jadi ketika Rasulullah menyebarkan Islam dengan terang-terangan ya kan. Nah, kemudian dikumpulkanlah orang-orang Mekah itu di dekat sofa, Bukit Sofa, ya. Nah, kemudian di situ hadir juga Abu Lahab. Lalu kemudian Abu Lahab mengatakan, apakah hanya urusan ini kamu mengumpulkan kami, gitu ya. Maka kemudian Abu Lahab mengatakan, celaka kamu Muhammad. Lalu turun ayat yang mengatakan tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi yang binasa itu adalah Abu Lahab. Nah, sejak saat itu lalu Abu Lahab ini adalah musuh pertama Islam, ya. Kemudian istrinya juga ikut-ikutan memusuhi, ya. Istrinya itu bernama Arwa binti Harb. Nah, begitu membenci Rasulullah dan Khadijah. Nah, dulu sebetulnya anak Rasulullah itu, putrinya Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu menikah dengan anaknya Abu Lahab, ya. Jadi anaknya Abu Lahab itu ada yang namanya Utbah dan Utaibah. Nah, itu dua dua-duanya itu menikah dengan dua putri Rasulullah. Yang pertama menikah dengan Ruqayyah, yang satunya menikah dengan Ummu Kulsum. Lalu setelah kejadian itu lalu eh, dua-duanya diperintahkan untuk bercerai gitu. Nah, kemudian Arwa binti Harb itu juga atau Ummu Jamil ya namanya, itu meletakkan duri di jalan ya. Lalu apa ya? Pokoknya dia menyakiti Rasul lah gitu. Nah, ini terus kemudian sekarang kita lanjutkan ini. Wafi mausimil haji, pada musim haji, kanal Arabu yaqsudunal Ka'bata. Orang Arab itu menuju ke Ka'bah. Fayahujjuna. Jadi mereka berhaji. Thumma yutajiruna fi suqi uqaz. Dan mereka itu yutajir itu berniaga ya. Fi suqi uqaz. Di pasar Uqaz. Jadi di Mekah itu ada nama pasar Uqad. Pasar Uqad itu adalah pasar yang untuk jual beli budak gitu. Wasukin akhara huwa dzul majaz. Nah, lalu juga ada pasar yang lain yaitu dzul majaz. Fakana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ilal Islam wa yaqulu qulu la ilaha illallah tuflihu. Ketika Rasul eh, menyeru kepada Islam itu mengatakan, ya mengajak orang-orang di situ ya, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ibul asnama. Rasulullah itu sebetulnya mencela. Ya ibu tikon artinya sama dengan aib, ya aib itu kan cela kan.
Jadi yaibu itu mencela. Rasul itu mencela patung-patung atau berhala-berhala itu. Wa yudzakirun nasa bi annaha hijaratun la tantiqu. Dan selalu mengingatkan kepada manusia bahwa batu itu kan tidak bisa bicara. La tasma'u, tidak bisa mendengar. Wala tubsiru, tidak bisa melihat. Wala tanfa'u, wala tadurru. Tidak bisa juga mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan madarat. Silakan dilanjut Mbak Novi, Mbak Dini, Bu Loli, Bu Husnul. Saya teacher. Ya, Mbak Novi dulu. وبدأ المشركون يحسون بخطر هذه الدعوة التي تسوي بين الغني والفقير. Dan orang kaum musyrikin dan dia ya Nabi Muhammad memulai. Bukan, ya orang-orang musyrik itu yang memulai. Orang-orang musyrikin itu memulai apa ya, menyerang gitu ya. Iya. Yuhissuna, jadi ada rasa khawatir. Khotor itu kan, khotor itu jamaknya khawatir. Nah, terus jadi bahasa Indonesia khawatir itu. Merasa khawatir Hmm. akan dakwah ini yang tusawi apa bisa? Tusawi apa bisa? Kenapa Mbak? Tusawi, maksudnya wabah da'al musyrikuna yuhissuna bi khotorin hadi dawalati tusawi. Tusawi itu menyamakan, menyatarakan gitu loh. Jadi setelah ada Rasulullah itu lalu ada kesetaraan antara yang kaya dan yang miskin. Menyetarakan di antara orang kaya dan orang miskin. Sadatil wal abid, dan tuan dan budaknya. Alas yusbiha sayyidun yamliku abdan ba'da dzalika. Tidaklah menjadi sayyid, tidaklah menjadi tuan yang menguasai gitu, yang memiliki. Falan yusbiha sayyidun yamliku abdan ba'da dzalika. Jadi setelah itu tidak ada lagi tuan yang punya budak gitu setelah itu. Tuan yang mempunyai budak setelah itu. Saya sirul kullu sawaan roksan diroksin. Tetapi saya siru apa tidak? Saya siru. Ya. Bal saya sirul kulu. Jadi masing-masing itu akan setara gitu. Sawaan itu sama atau setara. Roksan biroksin, kepala dengan kepala. Maksudnya tidak ada lagi strata gitu loh. Setelah adanya Rasulullah itu. Jadi maka masing-masing kepala itu ya setara. Kalau saya siru itu apa artinya? Ya siru itu menjadi. Maka akan menjadi setiap jadi itu sama tiap-tiap orang, tiap-tiap kepala itu menjadi sama, setara. An-nasu fil islami abidun fi mamlakatillahi ta'ala. Dan manusia di dalam Islam itu adalah hamba mamlakat dalam kerajaan Allah Ta'ala gitu. Iya, iya. Alladzi lam fadla li ghaniyyi ala faqiri indahu illa bi imanin wa taqwa. Yang mana tidak lebih mulia gitu bagi orang. Tidak ada keutamaan, keunggulan, kemuliaan ya bagi orang kaya atas orang miskin. Di sisi Allah. Di sisi Allah kecuali dengan iman dan takwa. Iya. Bimali awil jamali, atau dengan harta, atau jamali itu keindahan, kecantikan. Awil jahi, awil sultan. Jahi apa itu? Kemuliaan atau kemuliaan, kekuasaan. Atau kekuasaan. Ya. Ganti ya, ya, lanjut Mbak Dini.
wa fakkaru kuhanu wa hum qadamul asnamiyah. Ya. Alladzina kanu yasuluna ala malin wafirin muqabilal hadaya allati kana yadfa'uha busata'u wa abadatul asnami. Kemudian Al-Kuhanu ini apa ya? Peramal. Tuhan itu apa? Kerja ini kan yang pembuat si berhala ini ya maksudnya. Ini sebutan untuk seseorang gitu kan? Tuhan itu juru ramal, Mbak. Nah, peramal. Maka peramal kemudian berpikir ya. Iya. Dan mereka para pembuat berhala gitu atau khodamul asnam ini apa? Khodmul asnam itu pemuja berhala. Pemuja berhala. Alladzi kanu yahsuluna ala malin. Mereka mengumpulkan ya, Yasuluna itu menghasilkan harta yang banyak, muqabalin hadaya menerima hadiah dan alati karena ya menerima hadiah karena yatfa'uha menolak ya. Yadfa'u itu bukannya membela ya. Membela justru ya. Sebentar. Wa fakkarul kuhanu wa hum qadamul asnami alladzina kanu yahsuluna ala malin wafirin muqabilal hadaya allati kana yadfa'uhal busaqa'u wa abadatul asnam. Jadi para juru ramal itu kan mereka itu kan pemuja berhala ya. Nah, mereka itu kan mendapatkan harta banyak atau juga memperoleh hadiah alati karena yadfa'uhal busata'u wa abadatul asnam. Ya yadfa'u itu bisa membela atau yang memperoleh sih. Memperoleh dari orang-orang yang menyembah berhala gitu. Jadi abadah itu di sini bisa jamak dari abid gitu, orang yang menyembah. Busato itu basiton itu sih artinya sebetulnya sederhana ya. Mbak Rinda mungkin bisa bantu cari kalau busato di sini konteksnya apa ya. Tapi kalau yang saya pahami ya ini apa si kuhan, kahin ya juru ramal itu yang mana mereka itu adalah pemuja berhala, yang mana mereka itu memperoleh hasil harta yang banyak atau juga menerima hadiah dari para penyembah berhala gitu. Jadi maksudnya mungkin gini, karena mereka itu kebiasaan masyarakat Arab itu kan menyembah berhala dan percaya pada peramal kan. Gitu. Nah, peramal itu akhirnya dia eh apa ya, kayak merasa terancam ya keberadaannya. Nah, maka dia jadi memikirkan hal itu. Bisa-bisa dia kan tidak mendapatkan apa namanya kekayaan lagi dari usahanya itu gitu loh. Kalau orang masuk Islam kemudian percaya pada Allah, menyerahkan semua pada Allah, tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi percaya pada peramal, kan akhirnya kan kayak kehilangan pekerjaan ya si kuannya itu. Nah, maka dia jadi memikirkan hal itu. Kira-kira begitu, Mbak. Ini Bu Sato nanti mungkin dibantu cari ininya. Tapi basiton itu sebetulnya artinya sederhana. Apa? Bu Sato kan ada soal Bu Sato. Tapi kok agak nggak nyambung kalau artinya sederhana mah. Dafa ini bisa berarti itu tadi. Ini masih failnya si Yadfa'u ini ya. Yadfa'u, dia failnya Yadfa'u, masih failnya Yadfa'u. Ya. Oke, bisa beralih ke yang lain, Mbak Rinda mungkin mau ikut baca. Wa ahassa al jami'u bil khotor.
Jadi semua itu merasa khawatir itu tadi. Khawatir. Jadi, Khawatir. jadi semacam ada kan jadi terancam kan kehidupan orang-orang Mekah kala itu. Ya, terus setelah itu Fakororu muwajahatal islami wal muslimin. mm-mm. Eh, fakor. Mereka Jadi mereka berpikir wajah untuk Kororu itu menetapkan ya, dan akhirnya mereka menetapkan ingin bertemu orang-orang Muslim. Fadhahabu Mm-mm. awalan ila Abi Thalib. Mm-mm. Maka mereka pergi awalnya untuk menuju Abi Thalib. Mm-mm. Jadi menemui Abu Thalib pertama kali yang ditemui. Ami Rasulillahi SAW fasyakau Rasulullah, paman dari Rasulullah SAW, Mm-mm. fasyakau apa? Syaka itu mengadu kan. Fasyakau Rasulullah. Lalu mereka itu Dan Rasul mengadukan mm-mm, Rasulullah. mengadukan tentang Rasulullah lah gitu. Terus Watahamu wattahamuhu di itahama itu annahu yaitu alihatahum. itahama itu apa Mbak? Kayak membuat eh menuduh gitulah ya. Mereka menuduh Mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad itu mencela Tuhan-Tuhan mereka gitu. yaitu seperti aib ya Tijan. Maksudnya ya aib. Iya, ya ibu itu mencela, maka aib itu kan Lah, artinya celaka. Mm. Babi annahu yudhihim fi majalisihim. Dan dan itu tadi mereka itu tadi menuduh kan, ya, menuduh Rasulullah itu menyakiti mereka dalam majelis-majelis mereka gitu. Yaitu tadi karena mereka awalnya menyembah berhala, terus kemudian datang Rasulullah mengajarkan untuk apa mengenalkan agama Islam kan akhirnya mereka terancam keberadaannya kan. Sehingga mereka menganggap Rasulullah itu mencela Tuhan-Tuhan mereka, lalu menyakiti mereka di majelis-majelis mereka gitu. Terus lanjut nggak Mbak? Wakana zaimahum. wakana zaimahum fi zalika Abul Hakam Amru bin Hisham alladzi urifa fima ba'da basmi Abi Jahal. Bismi Abi Jahal. Bismi Nah, Abi Jahal. ya jadi pemimpin mereka itu adalah siapa? Abu Abul Hakam. Hakam. Jadi nama aslinya dari Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Dulunya dia bernama Abul Hakam karena di kalangan masyarakat Arab itu kan dia yang bijaksana gitu dulunya ya. Tapi karena dia tidak masuk Islam lalu dan bahkan memusuhi yang sangat ini kan akhirnya dia mendapat nama Abu Jahal. Kalau nama sebelumnya itu malah Abul Hakam dan nama aslinya itu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Kalau Abi Jahal sendiri artinya berarti Bapak yang bodoh, orang yang bodoh itu. Iya, malah jadi kebalikannya. Kalau Hakam kan bijaksana. Oke, siapa mau Bu Us mungkin atau Bu Loli tadi keluar ya? Mbak Mira silakan. Aku mau WA Mbak Mira kok lupa ya. Makasih Mbak Mira, paketnya udah sampai. Mau WA lu lupa terus. Mbak Mira. Ya, bisa. Ya, silakan Mbak dilanjut. Pada Pada Abu Thalibin Rasulullah nah, faqala Pakola. ya bunayya inna qaumaka qad
uni. Apa ya? Ya. Mm-mm. Lalu Abu Thalib memanggil Abu Thalib Rasulullah. memanggil Rasulullah Mm-mm. dan berkata, Ya, ya Bunaya, wahai anakku, wahai anakku, sesungguhnya maka kaumku ya, kaummu, kaummu ya, eh, sesungguhnya ya, ya, jauni itu apa? Jauni itu apa ya? Tifle. Ja'uni Datangiku. itu datang kepadaku. Oh iya ya, ya, datang kepadaku. Mm-mm. Hmm, dan Terus, berkata, waqalu kaza wa kaza, berkata kaza wa kaza itu apa ya? Kaza wa kaza. wakalu mereka ini mengatakan begini, begitu, gitu. Oh, mereka berkata begini begitu. Wa ini la utiku, eh, dan Dan aku sesungguhnya tidak punya kuasa. la utiku aku nggak punya kuasa ya. Mm-mm. Ana wa anta ma ya saya Sayaf alunahu bi nahu wabika. wabika. Saya Ya, maksudnya aku ini tidak kuasa, ya, mm-mm, eh, dan apa namanya, apa yang akan mereka lakukan padaku dan padamu, gitu. oh, Jadi ya udah nanti tuh kita lihat gimana mereka tuh mau ngapa-ngapain ke kita gitu. Saya enggak punya kuasa untuk mungkin apa ya untuk untuk memberhentikan dakwah Rasulullah juga enggak mungkin gitu kan. Mau membendung mereka supaya tidak memusuhi orang Islam juga enggak bisa gitu. Itu apa yang dikatakan oleh Abi Thalib. Lalu Mbak Fana Zoron Nabiyu, panazuro nabiyu ila mihi abi tolib wa qala lahu pana panazuro panazuro tuh apa ya lupa. nah kemudian Kemudian Nabi melihat oh yang kepada pamannya tadi ya Abi Thalib lalu berkata apa? berkata, Wallahi, Allahi ya amu lau fadla'u samsafi yamini wal qamar fi yasari. mm, Allah dan demi Allah Allah, demi wahai Allah wahai paman, aman. kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku Oh iya, dan bulan di tangan kiriku, diriku. aku tidak akan meninggalkan perkara ini. Maksudnya Rasulullah tidak akan meninggalkan apa namanya berdakwah gitu ya. Islam. Matarok tuhu abadan hatta yudhirahullahu au amuta. Aku tidak akan meninggalkan selama-lamanya sampai Allah menampakkan ya, ya menampakkan keagungan Islam ini atau sampai aku meninggal. Summa baka Rasulullah, lalu Rasulullah menangis. Wa inda hadza qala Abu Thalib. Nah, ketika inilah lalu Abu Thalib berkata, Imdi ya bena akhi fi ma anta fi. Waf'al ma ahbabta fa wallahi la ansurannaka abadan ma hayitu. Jadi ya udah lanjutkan aja. Anak saudaraku, itu maksudnya keponakanku, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang sekarang sedang kamu alami sudah lanjutkan saja. Waf'al ma ahbabta, lakukan apa yang kamu mau. Fawallahi, demi Allah, la ansurannaka abadan mahayitu. Aku akan eh, benar-benar menolongmu selamanya semasa hidupku. Itu kata Abu Thalib. Wa kanat Khadijatu ni'man nasiru wal aunu. Nah, Khadijah lah sebaik-baik penopang dan penolong Rasulullah.
Fakanat tukhaffifu katsiran an Rasulillah. Jadi dia yang meringankan, banyak meringankan beban Rasulullah. Wa tusaiduhu bimaliha wa juhdiha. Menolongnya dengan harta dan kesungguhannya. Wa kana Abu Thalib wa Khadijatu khairu naswiraini lil islami wa li rasulih. Nah, Abu Thalib ini apa namanya? Dan Khadijah ini sebaik-baik penolong bagi Islam ya dan Rasulnya. Oke, siapa lanjut ke Mbak Novi lagi atau Mbak Dini? Coba. Ya, biar jadi seperti ini. Walakin Coba walakin karena Walakin karena Allah Ta'ala fawqal jami'i nasirun wa mu'ayyidan. Maka tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas semua penolong dan mu'ayyid apa saja. walakin karena Allah Ta'ala fauqal jami'in nasfiran wa mu'ayyidan. Jadi di atas semua itu Rasulullah adalah penolong dan mu'ayyid itu penguat. Penguat. Mungkin yang Lalu fal Qur'anu kalamuhu dan Quran adalah fal Qur'anu kalamuhu. Quran itu adalah walakin karena Allah Ta'ala, tapi Allah ya yang di atas semua itu adalah Allah yang menolong dan yang menguatkan. Mu'ayyid itu artinya yang menguatkan. Ya. Kemudian setelah itu Quran itu adalah kalam Allah. Wal Islamu adalah agama. Islam itu adalah agamanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasuluhu dan Muhammad adalah nabinya dan rasulnya. Wa Allah ta'ala ila nabiyyihi. Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka minan nas. Oke. Coba kalau sempat buka terjemahnya, Mbak. Jadi wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ya. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan berarti kamu tidak menyampaikan risalah Tuhanmu. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari manusia. Ya, ini semakin menguatkan Rasulullah bahwa Allah yang akan menopang, Allah yang akan membackup itulah ya, Allah yang akan menolong. Dan ini perintahnya Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya itu kepada manusia. Nanti Allah yang akan menolongnya. Kemudian faqad ta'ahadallahu bihifzi nabihi min kaidil musyrikin. Nah, Allah ini yang berjanji ya akan menjaga nabinya dari tipu daya orang-orang musyrik. Wa idzaihim dan apa siksaan-siksaan mereka. Ya, jadi kalau mereka ingin nyiksa, menyakiti Rasul, itu nanti Allah yang akan menjaganya. Falam yabqa illa an yuti'a Rasulullahi falam yabqa tidaklah tersisa illa an yuti'a Rasulullahi amrullah. Jadi tidak ada lagi alasan bagi Rasul untuk tidak mentaati perintah Allah. Falam yastarih lahzatan. Jadi Rasulullah tidak beristirahat sekejap pun. Walam yanam, tidak tidur. Bal madha fi tariqihi. Apa ini yang tidak tidur ini Allah ya. Jadi Allah ini tidak akan menyanyiakan walau sekejap, tidak akan tidur. Bal madha fi tariqihi la yahtamu katsiran bima yuhawilul musyrikuna fi'lahu minal adza. Ya, jadi Rasul ini tetap saja melalui jalan, ya, dia tidak lagi memperhatikan
apa-apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrik ya dari perbuatannya, baik mau menyakiti dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Rasulullah sudah nggak mempedulikan itu. Ya, tamu itu artinya mempedulikan atau memperhatikan. Udah nggak dipedulikan gitu ya. Fala in asya biidznillah. Berarti tadi saya Kenapa, Mbak? ada minal Ada ari. itu ada itu eh, sakit apa ya? Menyakiti gitulah, Mbak. Oh ya. Menyakiti. Kan ada itu kan di surat surat apa itu? Masih Al-Baqarah kah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan batal sedekah-sedekahmu itu dengan mengungkit dan menyakiti. Nah, jadi adza di sini artinya menyakiti. Jadi menyakiti baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Fala in asya biidznillah wala in mata biidznillah. Andaikan nanti Rasulullah meninggal juga dengan izin Allah, andaikan meninggal juga dengan izin Allah. Fala waqtalir rohah. Jadi tidak ada lagi waktu untuk rehat, untuk leyeh-leyeh bahasa Jawanya ya, untuk santai-santai nggak ada. Takut madho ahdun naum. Sudah berlalu masa tidur. Maksudnya kan setelah mendapatkan wahyu kan waktu itu kan Rasulullah kan sempat nggak langsung itu kan, nggak langsung menyampaikan, nggak langsung menyebarkan ajaran agama barunya itu. Ya, nah sekarang sudah berlalu masa tidur itu sudah sekarang bangun, bangkit, ayo sebarkan agama baru ini. Gitu. Nah ini pelajarannya adalah at-tadabburu wa ta'ammulu fi khalqillahi ta'ala yazidul imana fil qalb. Jadi kalau kita ini merenungkan ciptaan Allah akan menambah keimanan kita dalam hati. As-sabru ala adal musyrikina. Jadi Rasulullah itu sabar atas siksaan kaum musyrik wa ta'atu amrillah dan taat pada perintah Allah. Rasulullah muti'un li rabbih. Rasul itu taat pada Tuhannya wa huwa khatamur rusul wal anbiya. Jadi Rasul itu adalah dan dia Nabi Muhammad itu adalah penutup Rasul dan para nabi. Oke, ini nanti dikerjakan sendiri ya itunya soal-soalnya. Ini kan masih ada waktu setengah jam ya. Bisa kita lanjutkan. Oke. Nah, ini Makkah tuh didul Islam. Jadi waktu itu Makkah itu berhadapan dengan orang Islam, perlawanan terhadap Islam kira-kira begitu ya. Didun itu kan asli artinya kan kebalikannya. Antonim gitu asli artinya. Ya maksudnya ya rival ya akhirnya. Oposit gitu. Opposite ya, opposite. Nah, jadi ini perlawanan orang Mekah pada Islam. Kana qadimuna ila Makkata yasma'unal annatil mumba'ithah min arkani Makkah. Wa innaha laisat alamal marad awil huzni. Lakinnaha alamul adzabil ladzi yalqahul muslimun al-ana fi Makkah. Di salah satu periode ketika Rasulullah setelah menyebarkan Islam itu kan ada blokade ya. Pernah nggak baca di sejarah itu? Jadi yang keluarga Rasul itu kayak Di di boykot asing gitu. diboikot diboikot kan sampai nggak dikirim makanan nggak ada itu kan. Nah ini jadi kok karena qadimuna ila Makkah orang-orang yang datang ke Mekah itu yasnaunal annat mereka ini mendengar ada rintihan al mumbaitsah min arkani Makkah yang muncul di apa di tepian Mekah lah gitu ya. Wa innaha laisat alamal marad awil huzni. Lakinnaha alamul azab alladzi yalqahul muslimun al-ana fi Makkah. Jadi rintihan itu bukan karena ada penyakit gitu ya atau karena sedih misalnya perang atau apa gitu. Enggak, tapi pedihnya itu, sakitnya itu adalah mendapatkan siksaan
ya adanya siksaan yang diterima oleh orang-orang Muslim di Mekah. Maka kita kan sudah sering ya mendengar Bilal bin Rabah disiksa, Khobab bin Al-Ad disiksa, Suhaib bin Sinan disiksa. Bahkan yang budak-budak itu loh. Rata-rata mereka ya mungkin karena strata sosialnya sudah rendah gitu kan. Mereka sebelum datang Islam aja mereka diperlakukan semaunya majikan gitu. Udah gitu malah masuk Islam gitu. Ya akhirnya ya itu mereka malah mendapatkan siksaan bertubi-tubi gitu. Jadi kalau kita baca sejarah, nah itu belum lagi nanti kalau pas perang ya. Perang itu kan sahabat itu banyak kan yang sampai tangannya putus itu. Sahabat siapa itu yang namanya putus tangan kanan. Apa ya, kalau tidak salah itu ada satu perang namanya perang Mu'tah itu. Perang Mu'tah itu Ja'far kalau nggak salah ya. Ja'far bin Abi Thalib itu kan sepupunya Rasulullah, anaknya Abu Thalib. Jadi saya sudah pernah cerita anaknya Abu Thalib itu, maka disebut Abu Thalib kan berarti bapaknya Thalib, ya kan? Jadi punya anak Thalib, lalu Ja'far, lalu Aqil atau Uqail, kemudian Ali, kan? Nah, Ja'far ini ketika dia masuk Islam karena dia juga sepupu Rasulullah, lalu dia berhijrah ke termasuk ikut yang hijrah ke Habasyah yang dalam perlindungan Raja Nejus itu, Raja Najasyi. Ya, nah dia termasuk yang diplomatnya gitu, ya. Jadi siapa ini tadi Ja'far bin Abu Thalib ini menjadi dutanya, menjadi diplomat dari orang Muslim yang hijrah ke Habasyah kala itu. Nah, ketika di Habasyah itu malah mendapatkan perlakuan yang baik dari Raja Nejus, Raja Najasyi kala itu. Tapi kemudian ada perintah untuk hijrah ke Madinah, maka Ja'far ini juga akhirnya hijrah dia ke Madinah. Ya, dia menikah dengan perempuan bernama Asma binti Umais. Nah, ketika itu ada perang, ya, perang namanya Perang Mu'tah. Kala itu Rasulullah memilih panglima pertama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini kan budak Rasulullah yang diangkat jadi anaknya itu kan. Nah, nanti kalau Zaid bin Harithah meninggal, digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib meninggal, digantikan lagi Abdullah bin Rawahah atau siapa itu. Nah, ternyata ya itu tadi Zaid bin Harithah juga meninggal di kala perang itu. Lalu si Ja'far juga termasuk yang tangannya putus karena dia panglima kan membawa bendera ya, bawa eh, jadi pas tangan kanannya putus dia membawa dengan tangan kiri bendera akhirnya terputus juga dia tetap membawa dengan dadanya dengan apa lengannya yang atas itu. Pada akhirnya juga wafat meninggal gugur syahid kala itu. Nah waktu itu si Asma binti Umais punya 3 anak ya kala suaminya gugur di medan perang itu. Padahal dia sudah menanti kedatangan suaminya sudah masak gitu mungkin ya sudah masak masakan kesukaan anak-anaknya udah dimandiin biar apa namanya menyambut kehadiran ayahnya dari medan perang. Ternyata ketika Rasulullah itu lalu Rasulullah datang ke rumahnya Asma binti Umais melihat anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib itu Rasulullah tidak bisa menahan air mata menangis akhirnya kemudian Asma binti Umais eh, apa ada perasaan gak enak ya wah ini mesti ada berita duka ini kenapa Rasulullah memandang anak-anakku dengan iba gitu akhirnya Rasulullah mengatakan yaitu suamimu wafat gugur di medan perang ya insya Allah nanti eh, Allah mengganti dengan orang yang lebih baik dari Ja'far. Nah akhirnya kemudian Asma ini menikah lagi. Mbak Nafi bisa di-mute-kan itu mungkin. Udah berdoa belum? Ayo kita berdoa ya. Kita baca surat Al-Fatihah dulu. Oke, nah jadi ini tadi ya.
orang-orang yang datang ke Mekah itu mereka mendengar ada rintihan, ya, rintihan di ujung-ujung kota Mekah gitu. Nah, wa innaha laisat alhamal marot, tapi rintihan-rintihan itu bukan karena ada apa misalnya ada pandemi, ada penyakit gitu kan, atau ada kesedihan tidak, tetapi itu adalah suara-suara siksaan yang diterima oleh orang-orang muslim di Mekah. Faqad a'lanat Quraisyun al-harba 'alal Islam. Nah, Quraisy ini sudah mengumumkan, a'lana itu artinya mengumumkan peperangan pada Islam. Faroh hasadatu yu'adzibunal abid. Ya, maka tuan-tuan itu mereka pada menyiksa budaknya. Fahadha huwa Umayyah bin Khalaf. Nah, jadi budaknya Bilal, Bilal itu budaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal. Dia menyiksa Bilal. Yulqihi alar rimal. Jadi dilemparkan ke padang pasir. Waya jeliduhu bisaut. Dijilid. Jilid itu kan dipecut ya. Dicambuk. Fala yamliku Bilalun illa an yahtifa bisautihil azbil hanun. Maka si Bilal ini dia tidak punya kuasa kecuali dia hanya merintih suaranya dengan suara yang mengibah. Ahad, ahad. Dia hanya mengatakan ahad, ahad. Wahuwa nasyiduhul ilahi alladhi kana du'afa'u yartahuna ilahi. Ya, nasyid itu kan suara lah gitu ya. Jadi suara ketuhanan gitu. Apa rintihan pengakuan keesaan Allah alladzi kana du'afa'u yartahuna ilahi. Yang mana yaitu hanya itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang lemah itu tadi. Hinama yasma'unahu, ketika orang-orang kafir Quraisy tadi mendengarkan, yuraddidu min qalbi Bilalin walistanihi. Jadi sebetulnya mereka ini malah semakin yuradid itu kan menolak ya, min qalbi Bilal walisanihi. Jadi sebetulnya orang-orang kafir itu nggak mau mendengarkan apa rintihan Bilal yang mengatakan ahad ahad itu tadi. Jadi malah ditolak apa yang diucapkan oleh Bilal itu tadi. Walam tutik Sumayyah wa Yasir al-adzaba hatta ja'a adullahi Abu Jahlin fata'ana Sumayyata biharbatin faqatalaha. Tsumma lahiqa biha Yasir. Nah, di antara orang-orang yang pertama masuk Islam ya dari kalangan Buddha ada Bilal bin Rabah. Sebenarnya ini sudah sering saya singgung di beberapa pertemuan ya. Nah, lalu ada nama Sumayyah. Sumayyah ini adalah martir syahidah pertama dalam Islam. Di Sumayyah ini adalah istri dari Yasir, lalu punya anak namanya Ammar. Nah, Yasir dan Sumayyah ini juga disiksa keras sampai kemudian Sumayyah meninggal sebagai syahid atau martir pertama dalam sejarah Islam. Perempuan martir pertama dalam sejarah Islam dia adalah Sumayyah itu. Nah, jadi Sumayyah ini tidak kuasa, Yasir juga ya mendapatkan azab itu tadi. Hatta ja'adullah. Lalu datanglah musuh Allah yaitu Abu Jahal. Fato'ana Sumayyah biharbatin faqatalha. To'ana itu apa? Tertunduk atau apa, Mbak? Mungkin bisa dicarikan di kamus. To'ana. Oh, tapi ini Sumayyahnya sebagai maf'ul ya. Ya intinya menyiksa lah. Ya, dengan siksaan faqatalaha lalu membunuhnya. Tsumma lahiqa biha Yasir. Begitu juga yang diterima oleh Yasir. Waha huwa Abu Bakrin wa Tolhatu yurbatani fi hablin wahidin. Thumma yadribuhuma Naufal ibnu Khuwailid wa yu'adzibuhuma. Walakinnal kulla sabirun. Fala in mata fa innal jannata mau'iduh
Wala in asya fa innan nasra wa'dullahi lil mu'minina jami'an. Nah, termasuk di sini ini berarti Abu Bakar dan Tolha bin Ubaidillah itu kan memang yang masuk Islam eh, lewat tangan Abu Bakar ya. Yurbatoni, jadi diikat. Robato itu mengikat, rubito diikat, yurbato, to'ana, stepping. Stepping itu apa, Mbak? Ya menyiksa lah ya mungkin ya. Ditusuk sampai mati. Oh, ditusuk. To'ana itu menusuk berarti ya. Nah, maaf, itu memang yang ditusuk itu kemaluannya loh, Mbak. Oleh Abu Jahal. Si siapa ini Sumayyah ini. Dari beberapa yang saya baca sejarahnya. Nah, termasuk Abu Bakar dan Tolha ini diikat di satu tali. Setelah itu dipukuli mereka berdua. Ya, Naufal bin Khuwailid. Mungkin ini yang memukul itu ya. Wa yu'adzibuhuma. Naufal bin Khuwailid ini yang memukuli mereka berdua, kemudian menyiksa mereka berdua. Tetapi semuanya ini sabar. Falain mata, jadi bagi mereka orang-orang yang sudah gigih dalam berislam itu mengatakan, ya kalau meninggal ya jannah, surga, tempat yang dijanjikan. Ya, walain asya, kalau hidup fa inna nasro, maka sesungguhnya pertolongan ya adalah janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi memang luar biasa keteguhan hati para ini ya orang-orang sahabat-sahabat Rasul itu loh. Maka sangat bisa diterima kalau kemudian mereka itu jaminannya surga ya. Itu terus kemudian tidak dihisap lagi dan lain sebagainya karena mereka merasakan siksaan yang luar biasa di awal-awal mereka memeluk Islam itu. Wa kana Rasulullah yamurru ala ashabihi. Nah, Rasulullah ini suatu hari lewat ya di hadapan para sahabat itu wahum yu'adzabun dan mereka ini pada disiksa. Fayahzanu lima yarahu min alami. Ya tentu Rasulullah sedih melihat apa yang melihat dari penderitaan mereka itu. Walima yasma'uhu min anatihim dan mendengar rintihan-rintihan mereka. Walakinnahu la yamliku. Tetapi lagi-lagi Rasulullah juga tidak punya kuasa. Akhirnya hanya berkata apa? Sobron ala Yasir. Sabarlah keluarga Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah. Sesungguhnya Allah menjanjikan untukmu itu adalah surga. Ya, tempat yang dijanjikan untukmu itu adalah surga. Ya karena ini Sumayyah dan Yasir ini suami istri sampai meninggal. Nah, kemudian mereka punya anak namanya Ammar. Ammar ini yang dia juga mengalami penyiksaan. Karena dia ini melihat langsung apa yang terjadi pada kedua orang tuanya, sehingga Yasir ya siapa ini tadi Ammar itu dia ketika ditanya oleh kaum kafir Quraisy ya dia sempat berbohong, mungkin misalnya disuruh menyebutkan nama berhala-berhala mereka gitu ya. Nah, si Ammar ini dia ya tidak sama antara di hati dan di lisan. Karena dia sudah pengalaman melihat ayah dan ibunya, tapi semata tidak untuk melepaskan keimanannya. Tetapi dia untuk mengelabuhi atau dia defend lah ya. Gimana supaya dia tidak mengalami seperti ayah ibunya. Nah, ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah membenarkan sikap Ammar itu. Kamu tidak salah gitu. Maka ini kemudian turun ayat Quran. Gimana itu punya ayatnya? Intinya, jadi ada orang yang wahum mutmainnun bil iman apa ya? Sebentar saya cari kata kuncinya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman gitu. Jadi dia mungkin di lisannya itu dia mengakui berhala-berhalanya orang-orang jahiliyah ya, tetapi di hatinya dia tetap teguh dengan keimanan. Nah, ini lalu turun ayat, nanti saya cekkan. Mutmainnun bil iman, itu kata kuncinya. Jadi ada orang yang dia
Al-mutmainnun. Innun bil iman. Ini ada di surat apa ya kok? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, ini ayat yang turun terkait dengan ceritanya Ammar bin Yasir itu tadi. Mungkin bisa dibuka di surat Mbak Rinda biasanya bisa sambil buka, tapi nggak jadi host ya. Nah, ini ayat yang turun berkaitan dengan si Ammar itu tadi. Karena dia bukan bermaksud untuk melepaskan keimanannya, tetapi dia untuk membela dirinya agar tidak terjadi seperti orang tuanya. Karena Ammar berpikir bahwa kalau saya ini hidup, pasti nanti saya akan bisa apa ya, mungkin berjuang lebih. An-Nahl 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah walahum adzabun azim. Nanti bisa dicek artinya itu. Nah, oke, udah jam masih 5 menit ya. Baik, saya lanjutkan. Fa innahu la yamliku minad dunya syai'an yu'tihi lahum. Jadi Rasulullah itu tidak memiliki sesuatu di dunia ini yang bisa diberikan kepada mereka. Jadi Rasulullah mau membantu, mau menolong mereka gimana itu nggak punya kuasa. Walakinnahu ya'iduhum bima akhbarahullahu, tetapi Rasulullah ini menjanjikan pada mereka dengan apa yang Allah kabarkan. Innahal jannah. Sesungguhnya mereka ini nanti akan mendapatkan surga. Silatullahil ghaliyah, yaitu apa namanya? Barang berharga, ya. Barang berharga. Silatullahil ghaliyah itu barang yang berharga allati wa'adahallahul mu'minin. Yang Allah janjikan bagi orang yang beriman. Falam yakun baina ahadihim wal jannah illa an yuqtala syahidan. Jadi tidak ada balasan ya bagi mereka kecuali surga ya illa an yaqtula syahidan kalau mereka ini terbunuh dalam keadaan syahid. Walam yakunil adzabu khason bis sahabati wahdahum. Bal innal musyrikina nalu min rasulillahi katsiran. Faqad kana Abu Lahab wa Uqbah bin Abi Mu'aid wal Hakam ibnu Abil As jironan lin Nabi. Fakanu ya'tuna bisalal jazuri wa yantaziruna Rasulullah wa huwa yusalli thumma yulqunaha alaihi. Wa Rasulullah sabirun muhtasibun la yaruddu adahum bal yad'u lahum bil hidayah. Nah, jadi tidak ada kekhususan apa namanya satu orang dengan yang lain gitu ya tentang azab itu tadi. Jadi semua orang-orang musyrik ini bal innal musyrikin anal min Rasulillahi katsiran. Mereka ini apa namanya ya menyiksa Rasulullah. Fakot kana Abu Lahab seperti siapa ada Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian ada Hakam bin Abil As, jironan din Nabi. Jiron itu sih tetangga ya. Menjadi jiran itu kalau bahasa Melayunya. Fakanu yaktuna mereka ini datang bisalal jazur. Salal jazur am'aul jamal al-madbuh. Apa ini ya? Saya kok gak paham jazur ini. Wayan tadiruna Rasulullah wa yusolli tsumma yulkunaha alai. Ini kayaknya apa? Membawa kayak coba Mbak Rinda ketemu jazur nggak di situ? Pokoknya ini konteksnya itu Rasulullah itu sholat ya lalu disiksa oleh mereka gitu. Wayan tadiruna Rasulullah wa yusolli ketika Rasul sedang sholat tsumma yulkunaha alaihi. Jadi ini tadi salal jazur ini tadi. Salal jazur ini mungkin kayak barang apa yang mau dilemparkan ke Rasulullah gitu. Wa Rasulullah sabirun muhtasib. Apa am'aul jamal al-babu ini kayak kotoran onta gitu ya.
Jadi mereka ini membawa kotoran unta. Unta ini teacher yang waktu Rasulullah sujud terus dia ditaruh kotoran unta terus dibersihkan sama Fatimah gitu ya yang cerita. Sama Fatimah ya. Nah, tapi ini nanti apakah ada kelanjutannya tentang Fatimah itu? Mm-mm. Iya, ini memang ada salah satu kisah yang menceritakan tentang itu ya, yang dibersihkan oleh siapa? Fatimah. Dan kalau tidak salah, Uqbah bin Abi Mu'aid ini akhirnya anaknya itu apa ada yang kemudian menikah dengan Rasulullah ya? Atau kemudian dia intinya masuk Islam gitu. Hindun binti Uqbah kalau tidak salah. Jadi Uqbah ini kan dia yang sangat apa namanya kasar kepada Rasulullah kan. Tapi pada akhirnya anak perempuannya juga dia masuk Islam. Nah, jadi ini ketika Rasul itu sedang sholat, yang tadirun mereka ini menunggu dengan membawa itu tadi kotoran unta itu tadi. Nah, ketika Rasul sholat, sumayul kunah alaih, lalu dilemparkanlah kotoran unta itu tadi kepada Rasulullah. Wa Rasulullahi sabirun, tapi Rasulullah sabar, muhtasib, ya sabar, menerima gitu. La yaruddu adahum, tidak membalas apa yang mereka lakukan dari penyiksaan mereka itu ya. Bal yad'u lahum bil hidayah. Tetapi Rasulullah justru mendoakan mereka agar memperoleh hidayah. Mungkin sampai sini dulu. Kayaknya udah jam 3 ya. Ya, pas. Baik, mari kita tutup dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Terima Ustazah. kasih sama-sama Bu Loli. Terima Teacher. kasih. Ya, bye-bye.